Saya ingin ajak teman-teman, Bapak Ibu, Om Tante untuk melihat gambar rumah yang agak kuno ini. Ini adalah sebuah retreat center di Amerika. The Ark and the Dove Retreat Center. Dari kemarin muncul banyak pertanyaan dan sudah dijelaskan, tapi saya tergerak untuk menceritakan dengan sedikit lebih bervariatif ceritanya ya. Jadi dalam sejarah karismatik dalam gereja Katolik, tahun 1967 bulan Februari, ada sekitar 25 sampai 30 anak muda-mudi yang lagi kuliah. Yang lagi kuliah siapa angkat tangan coba? Jadi seperti teman-teman yang lagi datang retret, lagi datang ke suatu acara di sebuah rumah retret namanya The Ark and the Dove Retreat Center di Pittsburgh, Amerika ya. Anak-anak itu kuliah di University of Duquesne. Bagaimana kejadian ini bisa sampai menjadi sebuah fenomena yang begitu menggetarkan seluruh nadi kehidupan gereja Katolik, menimbulkan banyak pertentangan tapi juga persatuan. Nanti itu ada link YouTube-nya, kalau mau lihat boleh. Ini adalah kesaksian dari dua orang. Yang pertama bernama Patty Gallagher Mansfield, yang kedua bernama David Mengen. Mereka berdua tuh tahun 1967 ikut retret itu. Mereka mendengar ada gerakan karismatik, yaitu lahirnya gereja Pentakosta, mulai dari gerakan di Azusa Street tahun 1900-an. Dan mereka bertanya-tanya, what's happening out there? Apa yang terjadi di sana, mengapa bisa demikian? Mereka datang dengan membawa pertanyaan, dan mereka di dalam retret itu, mereka sempat berdoa. Bahkan David Mengen sendiri waktu masuk dia kesaksian ada satu notebook yang dia tulis, at this retreat I want to hear people say the gift of tongue. Singkat cerita, retret ini sempat hampir batal karena airnya habis. Kalau nggak ada air, harus pulang semua ya. Nggak bisa mandi, cuci, minum, segala nggak bisa. Lalu mereka berdoa dan dalam doa, si David Mengen ini merasakan sebuah karunia iman yang datang pada saat itu. Airnya belum datang, airnya belum muncul lagi. Tapi dia tergerak untuk mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan air bagi kami. Selesai doa dia kaget, dia langsung turun, lari, dia buka keran, ternyata air mengalir dengan lebih deras dari sebelumnya. Mujizat itu terjadi dan membuat dia yakin Tuhan masih ingin mengerjakan sesuatu. Memang bukan tiba-tiba airnya muncul. Pada saat mereka berdoa, tukang ledeng yang bilang gak bisa datang, tiba-tiba tergerak hatinya untuk balik dan benerin airnya. Lalu pada saat itu David Mengen, dia berdoa naik ke suatu kapel di Ark and the Dove Retreat Center itu. Kapelnya ada di lantai atas. Kapelnya ada di lantai atas. Dan pada saat itu dia sedang berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus. Ketika tiba-tiba dia merasakan sensasi dalam dirinya, dia jatuh prostrate ke bawah dan dia mendengar ada orang yang berbahasa roh. Dan ternyata orang itu adalah dia sendiri. Pada momen yang berdekatan tapi tidak bersamaan, yang perempuan itu dia lagi naik ke lantai atas. Di lantai bawah tuh lagi ada pesta ulang tahun. Dia lagi naik ke atas, mau tanya temennya, mau panggil, let's party, kita potong kue di bawah. Tapi pas lagi naik ke atas, dia ngelihat pintunya tuh terbuka.
sedikit pintu kapel, sehingga dia terdorong untuk masuk. Dan sebagai seorang Katolik yang taat melihat sakramen Maha Kudus, dia berlutut ya. Pada saat dia mau berlutut, tiba-tiba dia merasakan hadirat Allah dirasakan dengan begitu luar biasanya, sehingga dia tidak bisa ditahan, dia berlutut, dia juga prostrate, sembah sujud di hadapan sakramen Maha Kudus. Dan dia merasakan karunia di mana dia boleh merasakan kehadiran Allah yang begitu luar biasa dan ada sensasi, saya lupa rasa panas atau rasa dingin di tubuhnya. Dan ketika dia turun, dia ingin menceritakan kepada teman-temannya. Teman-temannya berkata, "Patty, what happened to you? Your face is glowing." Patty bilang waktu itu saya belum mendalami Alkitab dan saya tidak tahu ternyata Musa pun mengalami hal yang sama. Ketika dia bertemu dengan Tuhan dan turun ke umatnya, bahkan Musa harus menutupi wajahnya. Kalau enggak umatnya enggak bisa lihat karena silau saking bercahayanya, glowingnya mukanya Musa. Pengalaman ini dialami oleh mereka berdua dan itu menandakan lahirnya gerakan karismatik Katolik. Gerakan karismatik di dalam gereja Katolik. Ini adalah ruangan mereka merasakan pengalaman pencurahan Roh Kudus yang pertama di abad ke-20 di dalam gereja Katolik. Bukan lewat penumpangan tangan dan bukan panggil pendeta dari Kristen untuk menceramahi mereka dan menumpangkan tangan atas mereka, berdoa pencurahan, bukan. Tapi terjadi di dalam keheningan. When a devout Catholic stay and pray in front of the most blessed sacrament who is Jesus himself. Upper room. Sama kejadiannya seperti upper room Pentakosta pertama terjadi. Saya mencoba untuk melihat ini dari kacamata apa fungsinya dan mengapa Allah merancangkan terjadinya sedemikian rupa di mana di dalam gerakan karismatik, di dalam gereja Katolik terjadinya seperti itu. Karunia-karunia Roh Kudus di abad ke-20 mulai didoakan dan dimintakan oleh Suster Elena Guerra tahun 1900 di mana dia menulis 13 surat rahasia kepada Paus Leo ke-13 saat itu yang mendorong dan meminta supaya gereja Katolik mendevosikan dirinya kepada Roh Kudus. Dan terjawab ketika Paus Leo ke-13 menghimbau supaya gereja melakukan doa novena Roh Kudus yang kita jalankan sampai sekarang. Tuhan menghendaki supaya lahirnya gerakan karismatik di dalam gereja Katolik terjadi dengan cara demikian. Saat kita hadir di hadapan sakramen Maha Kudus. Ada satu fase, satu kalimat yang diajarkan, dipopulerkan oleh Santo Thomas Aquinas. Namanya exitus et reditus. Itu berbicara tentang kisah penyelamatan manusia di mana sesuatu yang berasal dari Allah, keluar dari Allah, dan akan kembali kepada Allah sendiri. Manusia diciptakan dari Allah. Atas pilihannya berbuat dosa terlepas dari Allah. Tapi Allah tidak berhenti dan dia mengirimkan putranya yang tunggal dan memberikan rohnya sendiri Roh Kudus supaya mereka yang diciptakan dan dikasihinya dapat kembali kepada dia. Hadir dari Allah untuk kembali kepada Allah. Saya mencoba untuk memandang fenomena ini dengan sebuah kacamata yang lain. Gerakan karismatik di dalam gereja Katolik pertama-tama lahir
ketika orang Katolik berdoa dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus. Saya memandangnya adalah supaya kita yang telah terberkati, diperlengkapi, mengenal Allah dengan cara yang baru dalam gerakan karismatik Katolik. Supaya kita bertumbuh, lebih mengenal dan lebih mengasihi Allah, menyadari kehadirannya yang sungguh-sungguh nyata di dalam sakramen Maha Kudus. Dan sesuai dengan visi misi KTM, mengajak sebanyak mungkin orang untuk menyadari kenyataan iman ini dan membawa mereka semua hadir dan menyembah Allah, khususnya Dia yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Itulah mengapa pada saat visi yang pertama kali saya dapatkan ketika menanyakan tema tahun 2025, saya dapat gambar seperti ini. Saya bertanya, Tuhan kenapa orang itu berjalan ke tujuan tapi kok bentuknya bulat? Kayak hosti, kayak sakramen Maha Kudus. Saya percaya Allah mengajak umatnya. Namun pertama-tama pada kesempatan ini, melalui umat yang Dia kasihi yaitu anggota KTM. Supaya kita lebih mengimani dan menghayati Ekaristi, di mana Yesus hadir secara nyata. Lebih mengerti akan apa yang ada dalam Ekaristi. Dan membawa orang lain kepada pemahaman, pengetahuan dan khususnya pengalaman serta devosi yang sama. Dit, tolong bacain, Dit. Sini, tolong bacain. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Thank you, Dit. Efesus kenapa dikecam Tuhan? Dia melakukan segala hal yang baik. Tapi karena kehilangan kasih yang mula-mula, Allah mengecamnya. Berarti kita bisa melihat, yang dikehendaki Allah bukanlah perbuatan yang kita lakukan karena kebiasaan. Yang sudah kita lakukan, walaupun kita tahu baik, tapi hanya dilakukan bentuk luarnya saja. Tapi tanpa kasih yang besar yang melandasi tindakan perbuatan tersebut. Demikian juga dengan menghadiri perayaan Ekaristi. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan, the Eucharist is the source and summit of Christian life. Kita yang hidup sebagai umat Kristus, kehidupan kita bersumber dan berpusat kepada Ekaristi.
Kita perlu berjaga-jaga agar supaya jangan sampai peringatan yang kita dengar tadi, yang dikutip dari kitab Wahyu menimpa kita. Maka senantiasa kita perlu untuk menyadari. Satu kata saya dapat bagus sekali dari Om Richard tadi siang pada saat ngobrol. Awareness. Vivit Dominus in cuius conspectu sto. Allah hidup dan aku berdiri di hadiratnya. Do we aware that we are living in front of the living God? Awareness. Maka kalau kita menyadari, sungguh aware bahwa kita hidup senantiasa 24 jam satu hari. Tidak ada satu detik pun kita tidak hidup di hadirat Allah. 24 jam kurang 3 menit aja udah jadi Santa Teresa Lisieux. Maka kita harus selalu menyadari mengapa kita menghadiri perayaan Ekaristi. Untuk itu, Basic 101 kita ulang lagi ya. Siapa tahu ada pengalaman-pengalaman baru atau pengetahuan baru yang kita bisa pick up. Sehingga nextnya ketika kita sampai nanti misa kita dapat menghayatinya dengan lebih baik lagi. Eukaristia adalah syukur. Perayaan kurban syukur kepada Allah juga merupakan kurban pujian. Dan Ekaristi adalah kurban, menjadi kelanjutan dari tradisi kurban dalam perjanjian lama. Let me make it simple dengan beberapa gambar. Kita ingat gambar ini? Ini adalah ketika Bapak semua orang beriman yang namanya Abraham, yang dapat anak di usia yang tunggal dari istri yang sudah tua, yang namanya Ishak. Dan Allah minta supaya anaknya yang tunggal yang didapatkannya di usia tua yang sudah dinanti-nantikannya yang ditunggu dari doa yang berkepanjangan untuk dikurbankan, dipersembahkan kepada Allah. Sama seperti ketika Allah mengorbankan putranya yang tunggal bagi kita. Ishak kalau kita baca ya nanti ya, Ishak tuh naik di pegunungan Moria dengan menggendong kayu bakarnya sendiri. Ya, udah mau dikurbankan sama bapaknya kita, disembelih digorok, terus dibakar, suruh gotong sendiri kayu bakarnya, coba sadis enggak? Sama seperti Tuhan Yesus yang di Gunung Kalvari yang sesungguhnya juga merupakan bagian dari pegunungan Moria. Harus menggendong kayu tempat dia mana dia akan dikurbankan. Dan ketika Abraham akan membunuh Ishak, akan menjadikan dia sebagai kurban, karena imannya dan ketaatannya pada Allah, malaikat datang dan menghalangi dia. Wait Abraham, don't do that. Jadi apa yang harus dikurbankan? Kan udah siap mau memberikan kurban kepada Allah. Abraham menoleh dan ada apa? Ada domba jantan yang tersangkut di semak berduri. Orang yang sungguh-sungguh mengenal jati diri Yesus adalah orang yang sejak dalam kandungan sudah dipenuhi Roh Kudus. Yang dikatakan oleh Yesus, tidak ada laki-laki yang lebih besar yang dilahirkan dari rahim wanita kecuali dia. Dan namanya adalah siapa? Yohanes Pembaptis. Sepupunya. Ya kan? Lagi dikandung, Maria mengandung, Elizabeth mengandung.
dipenuhilah oleh Roh Kudus, dan mengatakan, siapakah dia ibu dari Tuhanku datang mengunjungi aku. Dan Yohanes menjadi nabi yang membuka jalan bagi Yesus. Salah satunya adalah ketika dia sedang membaptis dan dilihat ada Yesus datang, Yohanes di sana menunjuk, "Hey, that's my bro." Bukan. "Hey, that's my cuz." Bukan. Cousinnya padahal. Tapi Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihat anak domba Allah." Anak domba Allah yang sama, yang tersangkut di semak belukar. Teman-teman, apakah ada yang pernah tahu prosesi kurban ini sudah berjalan sejak zaman Perjanjian Lama, sejak zaman Musa khususnya. Dari awal banget sebenarnya ya. Ketika zaman Kain dan Habel sudah diminta untuk kurban persembahan. Tapi yang baru kelihatan banget tuh sejak zaman Musa. Ketika awalnya diminta untuk mengorbankan anak domba dan darahnya ditaburkan di depan tiang rumah supaya malaikat pencabut buut nyawa tidak lewat. Bukankah demikian juga kita ketika darah anak domba kita terima dalam komuni di tiang rumah kita yang adalah bait Allah. Kurban penghapus dosa. Salah satu fungsi dari imam adalah mempersembahkan kurban. Bahkan di zaman Yesus, di zaman bangsa Yahudi dahulu, hanya boleh satu suku yang menjadi imam, yaitu suku Lewi. Tugas utama mereka salah satunya adalah mempersembahkan kurban. Jadi zaman dulu di Yerusalem, di bait Allah, itu tuh setiap orang harus datang dan mempersembahkan kurban. Dan itu domba yang hidup, digorok lehernya, hidup-hidup ya, di bawahnya ditampung pakai mangkok, darah yang mengalir. Dioper, sampai ke altar, ditumpahkan di situ. Bahkan bait Allah zaman dulu memiliki sistem irigasi yang khusus untuk menampung darah anak domba saking banyaknya. Dan itu digenapi ketika yang Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah. Semua itu adalah sebuah petunjuk untuk pemenuhan yang akan terjadi ketika Yesus yang dikurbankan sebagai anak domba Allah satu-satunya yang tidak bercacat, tidak bernoda, dan tidak bercela. Untuk dikurbankan sebagai satu-satunya kurban yang kudus dan berkenan di hadapan Allah Bapa. Percaya enggak? Nanti kita misa ya. Dan ketika Romo Yosef nanti ngangkat piala, inilah darahku, inilah tubuhku, inilah darahku. At that time, we have to believe that the law of time and the law of space does not exist anymore. Kristus mati sekali untuk selama-lamanya. Tapi pada perayaan Ekaristi, setiap umat yang menghadirinya dibawa oleh kuasa Allah untuk hadir di bawah kaki gunung Kalvari ketika Yesus disalibkan sebagai kurban anak domba untuk kita semua. Ada satu mujizat Ekaristi yang disebut Buenos Aires Eucharistic Miracles. Ceritanya gini, ini kalau nggak salah tahun 96 apa 99, tahun 1990 sekian di Buenos Aires. Saat itu ada seorang parishioner yang datang ke pastor bilang, ini ada hosti yang didesekrasikan, tidak layak untuk dikonsumsi. Karena kelihatannya seperti ada feses atau kotoran di atasnya. Siapa yang mau makan? Prosedur normal,
oleh imam yang melihat hosti yang tidak layak dikonsumsi adalah dilarutkan dalam air. Dilarutkanlah hosti itu dalam air, hosti yang sudah dikonsekrasikan. Dilarutkanlah dalam air dan oleh imamnya dimasukkan ke dalam tabernakel. Normal 3 hari dia larut. Tapi 8-9 hari kemudian dibuka, tanda kutip, yang tadinya dipikir feses membesar. Mujizat, apa yang terjadi, what happened? Tapi pastor ini gak suka cari sensasi. Dibiarin dong di dalam tabernakel selama berapa lama? 3 tahun. 3 tahun dibiarkan. Sampai ada seseorang yang mendengar dan dengan persetujuan Uskup Buenos Aires pada saat itu, Monsignor Bergoglio, yang kemudian menjadi Pope Francis, diizinkanlah untuk dicek secara ilmiah. Secara ilmiah dicek, dibagikan ke 3 pusat penelitian, salah satunya di New York. Tanpa diberitahu ini dari mana, cuman suruh dites ini tuh apa. Yang kelihatannya katanya seperti feses itu apa. Suruh dicek ke 3 tempat pusat lab yang berbeda. Hasilnya, 3-tiganya menyatakan pada kesimpulan yang sama. Ini adalah organ manusia. Golongan darahnya AB. Bahkan dengan kecanggihan teknologi mereka bisa melihat. Ini adalah organ dari jantung. Kalau nggak salah ingat namanya left ventricle. Yang fungsinya adalah untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Tapi nggak berhenti di situ. Nggak berhenti di situ. Organ jantung itu memiliki sel darah putih yang masih terlihat. Dan itu hanya mungkin terjadi ketika organ itu diambil hidup-hidup. Karena kalau sudah jadi mayat udah nggak ada, udah nggak kelihatan. Tapi yang mereka lihat itu kesimpulan yang mereka dapatkan. Bahkan mereka mulai panik and they say we have a murder here. Can't be explained otherwise. You ambil orang, you belek, ambil hatinya pas lagi masih berdegup kayak film horor gitu ya. Diambil bagiannya terus dikirim ke pusat lab, suruh cari tahu ini apa. Mereka pikir mereka ketemu psycho. Little that they know, ketika diminta untuk mempertanggungjawabkan, yang mengirimkan adalah seorang ilmuwan, saya lupa namanya nanti bisa dicek di Google ya. Dia memberikan pertanggungjawaban, dan ketika ditanya, sebenarnya ini apa? Udah jadi heboh di kalangan ilmuwan. Ini apa? Kamu jelaskan dari mana sumbernya. Dia maju ke podium. Give me a bread and a wine which is unconsecrated. Give me a Catholic priest. And give me this set of prayer. And I'll give you that same specimen that you had in your lab. Mereka bilang, this is preposterous, this is crazy, you are unbelievable. Tapi that's the truth. Lewat mujizat ini, Yesus ingin menyatakan, setiap kali konsekrasi, setiap kali piala diangkat, itu adalah kita yang hadir di bawah kaki gunung Kalvari. Bukan Yesus dikurbankan again and again. No, dia dikurbankan sekali untuk selama-lamanya. But by his power, we are drawn to the exact time of the crucifixion at the foot of Mount Calvary. At the foot of his cross. Orang KTM haruslah menjadi misionaris Ekaristi. Saya terharu ketika kemarin kita adorasi di belakang, MC bilang bagi yang masih bisa, tolong berlutut. Dan saya lihat Om Tante pun berusaha sekali untuk berlutut bagi yang bisa.
Itu menunjukkan kita orang KTM ini punya devosi dan keyakinan yang kuat. Mereka yang kita puji, kita sembah adalah sungguh-sungguh Allah sendiri yang hadir di sana. So pertanyaannya, bagaimana orang KTM yang sudah diberkati oleh karunia yang begitu besar, oleh semangat pembaharuan roh yaitu karismatik dalam gereja Katolik, bisa mengimani dengan lebih sungguh saat kita mengimani Ekaristi. Yang pertama, partisipasi yang lebih aktif. Kita datang, tadi suster cerita ya, di depan waktu jawab pertanyaan, orang KTM di sel, nggak boleh jadi konsumen. Nggak boleh jadi konsumen doang. Artinya harus partisipasi aktif. Kalau kita datang Ekaristi, apakah kita berpartisipasi sebagai konsumen atau berpartisipasi aktif dalam perayaan kurban syukur ini? Kalau partisipasinya pasif ya kita cuma ngarepin terima tubuh Kristus, thank you Jesus, I love you so much and I go home, bye-bye. Tapi sesungguhnya yang terjadi adalah kita dituntut untuk memberikan kurban kita. Pada bagian persembahan. Sehingga imam kan mengatakan, fungsi imam tadi apa? Mempersembahkan kurban. Kurban siapa yang dia persembahkan? Kurban umat dan kurban dirinya sendiri. Maka kalau kita perhatikan dalam bacaan Ekaristi, semoga persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah. The priest by himself, whatever he sacrifice will not suffice for God. The offering of the people, of the faithful, however holy their life is, will not be sufficient for God. Only when our offering is united with the only offering that cannot be refused by God, which is the offering of Jesus himself. Sehingga pada saat kurban itu saat kita bisa memberikan sesuatu yang tidak mungkin ditolak oleh Allah, yaitu persembahan kita. Bukan kolekte. Kolekte mereceh dari hidup kita. Bahkan udah yang receh pun kita masih kasihnya receh lagi. Itu kalau orang kaya sama Lazarus, itu tuh dia mati kenapa? Karena dia memberikan remah-remah roti yang turun daripada mejanya. Dia tidak memberikan kasih. When you want to give, give until it hurts. And that is called a sacrifice. Look at this picture. A sacrifice itu bukan berarti gua punya yang gua lebih gua kasih buat lu. Gua punya yang gua nggak butuh lagi gua kasih buat lu. But I have something that I need. But you need it more. So I give it to you. There is a sacrifice full of love. Kita dituntut untuk memberikan kurban yang lebih murni. Give your talent to God. Kita tangan, kaki, mata, telinga dari Tuhan. Give your talent. Ingat perumpamaan tangan talenta? Yang dikubur akan dimintakan pertanggungjawabannya. Yang bisa kasih banyak dan melipat gandakan, dikasih lebih banyak supaya berbuah lebih banyak lagi. So what is our talent? Well, keyboard, ngajar. What is your talent? Your life is your talent. Kamu bisa masak itu talentamu. Jadi dokter itu talentamu.
Kamu punya waktu, itu talentamu yang Tuhan berikan. Gak semua orang punya waktu yang sama. Maka Tuhan meminta pun sesuai dengan apa yang kau miliki. Did you use your talent that I give, that I entrust to you, including everything that you have? Your money, your time, your skill, your everything. Whether you use it to the fullest for the glory of God or not. Or you just try to receive it only for yourself. Akan dimintakan pertanggungan jawabnya. Maka kita orang KTM dituntut untuk memberikan persembahan yang lebih lagi. Sesuai dengan talenta kita. Tuhan tuh gak pernah manggil hanya orang yang udah pensiun. Mostly ini Om ketawa karena sekarang udah pensiun. Tapi waktu Om dipanggil apakah karena waktu Om udah pensiun? Bukan. Pas lagi sibuk, lagi istri butuh, anak butuh, kerjaan butuh, dipanggil Tuhan untuk melayani. And you say yes. You give your time. Jangan tunggu kasih waktu sisa. Tuhan tunggu saya udah selesai nonton film Korea baru saya pergi nge-sell. Tuhan tunggu kalau saya udah selesai main badminton baru saya mau pergi nge-sell. Tuhan tunggu kalau tidur saya cukup baru saya mau datang rekoleksi. Give your time. Make your time for God. Saya ingat suatu saat waktu itu saya lagi dalam kondisi saya 2010 pulang dari Indo. 2010 saya pulang dari Indo dan saya waktu itu kerjaan kacau balau, 5 tahun mau punya anak gak dikasih. Tapi saat itu Tuhan tuh kayak bercanda gitu ya. Pelayan umum waktu itu nanya, Andi mau gak kamu jadi pelayan listrik? No, gak usah mikir saya jawab no. But why did he keep asking me for a few months straight? Mau gak Andi, mau gak Andi, mau gak Andi, mau gak Andi. Saya bilang gak mau Om, gak mau Om, gak mau Om, gak mau Om. Sampai satu saat ketika saya sedang akhirnya udah gak tahan ya, makanya kadang-kadang mesti persisten nanyain orang berbulan-bulan ya. Robin kalau kamu gak dapat menggantinya, ketemu calon yang cocok, kamu tanya berbulan-bulan, siapa tahu dia mau nanti ya. Jadi waktu itu saya lagi berdoa, dan akhirnya saya berpikir, God, I know what I want, which is to say no. But I didn't dare to ask, what you want? Jadi waktu itu lagi adorasi, saya jadi umat, akhirnya saya menyerah, saya berlutut, saya bilang Tuhan, tell me what you want. Saat itu ini pengalaman jarang sekali terjadi. Mungkin baru sekali saya alami seumur hidup. Saya melihat Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani seperti itu. Yesus ketika dia sangat-sangat menderita karena tahu waktunya akan tiba. Meminta muridnya berjaga-jaga tapi mereka tertidur. Ketika saya melihat itu, Yesus menolehkan dan memalingkan wajahnya dan dia panggil nama saya. Dan dia panggil, Andi, specific for me. Apakah kamu akan meninggalkan aku juga? I cannot say no. Jesus asked me, will you leave me too? Alone, suffering? I cannot say no. I will not leave you, Jesus. Itulah momen ketika saya pertama berusaha untuk memberikan apa yang tidak saya punya. I don't have that time, I don't have that money. But if you call me, I believe you will make it sufficient. So I will follow you. Give your light. Gak mudah hidup di negara yang penuh dengan konsumerisme seperti ini. Kita akan terlihat seperti orang yang radikal.
Orang yang berbeda dan mengatakan yang salah adalah salah. Walaupun sekelilingmu mengatakan itu acceptable dan benar. Free sex before marriage is not okay. Dig deeper. Even using contraception is not okay. Will you let God be God and rule over your life? Give your pain and your hardships. Orang mana yang gak punya penderitaan dan pencobaan, orang mana yang selalu sehat gak pernah sakit. But He know your pain. Because He was there when you feel your pain. So offer it up to God. Especially in the Eucharist. When God cannot and will not refuse your offering. Orang sengsara tuh ya udah sengsara. Jangan dilanjutkan dengan mengasihani diri sendiri. Tapi persembahkan sebagai silih. Dan bilang, I accept this God and I offer my suffering to you. To be united with your sacrifice at the Calvary. I was there at the foot of the cross. In the Eucharist. Give your fear. Siapa yang gak punya ketakutan, siapa yang gak punya kekhawatiran? Semua orang punya. Yang gak punya uang, takut gak bisa makan. Yang udah punya uang, takut kurang banyak uangnya. Yang udah punya banyak banget uangnya, takut hilang uangnya. Siapa yang gak punya rasa takut? Ini pengalaman berharga yang saya terima saya alami waktu saya ke Roma tahun kemarin. Saya diutus KTM untuk menghadiri pertemuan antar komunitas. Bukan jalan-jalan. Tapi udah sampai sana ya ziarah lah. Jadi waktu itu saya tinggal di Biara OSC dan di sebelahnya tuh katanya seorang Romo CSE bilang coba misa di sana, misalnya Bizantin, ritus Bizantin. Katolik bukan, Katolik kalau nggak suruh kamu ke sana katanya gitu. Jadi ketika ke sana saya mendengarkan sesuatu pengalaman yang aneh. Itu kalau bisa dilihat, itu foto yang di kanan, itu misanya dalam 3 bahasa, tapi nggak ada satupun yang saya ngerti. Bahasa Latin, bahasa Itali, sama satu lagi bahasa Yunani kalau nggak salah. Lantunan lagu dalam misanya juga ritusnya Mandaritus Timur, bahasanya kayak bahasa Muslim kata saya, tapi indah. Dan terutama ketika hostingnya tuh bentuknya kayak gitu. Itu yang saya foto tuh yang belum dikonsekrasi ya by the way ya. Karena ada yang gak habis, kelar misa dibagi-bagiin. Jadi saya punya kesempatan untuk saya foto. Jadi waktu itu cara terima hostingnya itu udah dipotong ya, sebelumnya panjang bentuknya. Dicelupkan ke darah Kristus dan kita mangap dimasukin ke mulut kita. Momen disuapin tubuh Kristus dan darah Kristus seperti itu membuat saya merasa seperti anak kecil. I have my worries, big worries. Tapi momen itu seperti Tuhan menyapa dan bilang, you're my beloved child. I will feed you. Not with just anything else, but with my body and blood, my soul and divinity to you. Misionaris kita harus menjadi misi dan transformasi yang terus-menerus. Karena setiap kali ite misa es, go, you are sent forth. Itu berarti setelah kita mempersembahkan apa yang kita bisa persembahkan pada Ekaristi, kita diutus untuk mengajak orang lain dan menjadi pewarta Kristus dan melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan setelah Kristus bersatu dengan kita. Dan kita persembahkan lagi kembali di masa berikutnya. That's our offering from mass to mass until eternity. Untuk nutup, saya pengen cerita sharing satu hal.
2018 kurang lebih 2019 saya lupa. Waktu itu tiba-tiba saat saya lagi naik sepeda statis, judulnya lagi mau sehat nih di rumah. Udah berusaha. Tiba-tiba mata kanan saya nggak bisa lihat apa-apa. Mata kanan saya nggak bisa lihat apa-apa. Saya rosario, siangnya agak bisa lihat. Malamnya nggak bisa lihat lagi, saya langsung ke dokter mata. Saya datang, saya cuma berharap supaya ditetes sembuh. Little that I know when the doctor said this. Mata kamu kena stroke mata. Dan mata kamu nggak akan bisa sembuh lagi. Dan kamu harus dioperasi sekarang juga. Saya bilang udah kalau gitu apa yang harus dioperasi? Supaya nggak tambah parah. Saya syok ya. Orang-orang teman-teman Bapak Ibu yang pernah mengalami pengalaman sakit berat pasti ketika when the doctor break the news, kita akan seperti kehilangan pegangan. Apalagi saya ngerasa saya masih muda, anak 2 kecil-kecil, istri kagak kerja, the only breadwinner of the family. What will happen to my family? Jadi waktu itu singkatnya saya dioperasi dan ketika saya berusaha untuk mulai sink in semuanya, saya mulai minta maaf terus sama semua orang di sekeliling saya. Terutama sama istri saya. I'm sorry honey, I will become a disabled person. I'm sorry honey, I will become an invalid. I'm sorry honey, I will not be able to send the kids to school and pick them up. I'm sorry honey that maybe you will have to go to the workforce. I'm sorry honey, I may not be able to provide for the family. Dan ketika itu istri saya yang saya syukuri adalah anggota KTM. Dia tepuk saya dan dia bilang, stop. Dia tahu saya lagi menggelincir turun. Dia bilang stop. Dan dia bilang ini dalam bahasa Inggris. You are not a lesser man compared to who you were before. Saat itu satu ungkapan syukur saya rasakan dan saya angkat tangan. Saya bersyukur Tuhan untuk istri saya. Saya bersyukur Tuhan, Kau izinkan ini untuk terjadi pada saya. Even though I cannot see physically, I can't see. That you allow this to happen to me because I choose to believe that whatever you have in there is good. I choose to believe and walk in faith. Melangkah, 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 melangkah. Mata saya sembuh enggak? Apakah mujizat terjadi? Tidak. Mujizat tidak terjadi. Saya kalau ngelihat sekarang blur. Karena mata kanan saya bekas stroke mata, penglihatannya berkurang, mata kiri saya glaukoma. Saya pikir suatu saat entah kapan saya buta, saya bilang. Sehingga suatu saat saya terus berdoa. Sampai suatu saat, satu momen, tahun lalu, itu foto Monsinyur Anton, Uskup Bandung, Ketua KWI, mengadakan misa Hari Kanker Sedunia. Mungkin Om Irwan hadir nggak waktu itu? Waktu itu dia datang di katedral, dia misa. Pada saat misa, Monsinyur Anton bilang gini, mungkin di sini ada yang sudah pergi ke berbagai tempat suci untuk minta didoakan, tapi tidak mengalami kesembuhan. Dan hari ini kalian datang mungkin juga mengharapkan kesembuhan. Terkadang Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, tapi terkadang Tuhan juga memiliki rencana yang lain, mungkin lewat kelemahanmu. Dia mau menyatakan sesuatu. Di situ saya nangis. Karena saya ke Roma tuh saya pergi ke 27 basilika. Satu-satu saya datengin. Saya berdoa minta sembuh Tuhan.
But why the healing didn't come? Di KTM saya menjadi penterjemah dari maybe greatest healer of these times. Damien Stein, Michelle Corral, Sister Bridge McKenna. Semua mendoakan. Kalau yang di Cikanyare gak usah ditanya. Suster Theo tuh udah, dia salah satu yang karunia penyembuhannya paling besar, yang sakit nanti ke dia ya. Berkali-kali mendoakan pun saya belum sembuh. Maka ketika Monsinyur Anton ngomong gitu kena banget buat saya. Tapi puncaknya adalah ketika pada homili Monsinyur Anton bilang, ini KTM tuh ya. Monsinyur Anton tuh badannya kan agak kecil ya. Dipikir saya badannya kecil apa? 2 minggu ditanya saya, nanti Monsinyur itu monstransnya mau digotong sendiri atau suruh Romo CSE yang datang atau mau gantian? Berkali-kali saya ditanya. Dia bilang, dipikir karena badan saya kecil saya gak kuat apa katanya. Wah, semua muat ketawa. Tapi dia jawab kalimat berikutnya. Yang saya gotong, saya angkat, itu bukan besi. Itu Yesus. Kalau yang saya angkat adalah Yesus. Monsinyur Anton bilang, saya siap. Dia gak bilang saya kuat. Karena saya tahu pasti berat banget. Monsinyur Anton tuh penuh kasih memberkati setiap orang. Baris demi baris, gak buru-buru. Pelan-pelan lagi berkatinnya. Oh my God, saya gak kebayang tuh beratnya kayak apa. Gak mau gantian lagi. Di situ saya menangis. Dan saya mengambil sebuah keputusan. Oke Tuhan, I still want to be healed. But at this time, I will choose to unite my suffering with you, especially at the Eucharist. I will give my life, my time, my heart, my disability, all my lacking. Supaya semua orang bisa melihat, bukan saya yang hebat, bukan saya yang kuat. Kalau ada hal baik yang terjadi itu karena Tuhan yang memampukan. Hardship demi hardship, economic problem masih dihadapi sampai sekarang. Apakah itu menyuruhkan saya untuk melayani? I said it's different thing. If I can still do it, I'll choose to do it. Because I can still draw my breath. And there is a chance to give an offering to Him. Seperti si janda miskin yang memberikan dari kekurangannya. Saya mau ajak semua yang ada di sini. Kita nyanyikan satu lagu ini bersama-sama untuk menutup sesi ini. Sebelum kita masuk nanti dalam perayaan Ekaristi, supaya kita sungguh-sungguh boleh dengan karunia karismatik, bukan biar keren-kerenan, tapi fungsinya adalah untuk menyatakan that Jesus is alive and He's truly alive, especially in the most blessed sacrament. And we are called to bring us and all our family and all people come to worship Him, especially He who comes in the Eucharist. Dan mulai dari memberikan persembahan kita yang lebih besar lagi, lebih tulus lagi untuk Dia yang kita katakan kita cintai.